qul labbaika wa sa'daika wal khairu bika wa minka wa ilaika wa biyadaika. Katakanlah wahai hambaku, labbaika wa sa'daika dan seterusnya. Ya abdu ishabni ilayya tasil ilayya. Wahai hambaku, temanilah aku, engkau akan sampai kepadaku. Maksudnya temanilah aku ini artinya selalu bersamaku, selalu bersamaku, engkau pasti akan sampai kepadaku. Ya, selalu siap ketika engkau dipanggil. Labbaika, Allahu Akbar, labbaik, cepat kagian, cokot-cokian, cengkelit kagian, ya ajak lakat. Dia melihat orang sengsara, cepat rogoh koceknya, kasih dia makan, cepat segera. Itu ya, selalu bersama Allah, dijamin oleh Allah akan sampai. Ya, jangan pernah jauh dari Allah, selalu bersama Allah. Ya abdu alqil ikhtiyar ulqil mu'akhadah. Lepaskan hak pilihmu, lepaskan hak pilihmu. Ulqil mu'akhadah, maka aku akan lepaskan tuntutanku. Selagi engkau melepaskan hak pilihmu, maka aku pun akan melepaskan tuntutanku. Wahai hambaku, lepaskan hak pilihmu, nanti ku lepaskan segala tuntutanku. Artinya, nanti yang menyebabkan engkau harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kemudian atas segala perbuatanmu, segala keputusanmu, apa yang kau beli, apa yang kau jual, apa yang kau miliki, apa yang kau lepas, semua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang kau ambil selama di dunia nanti akan dituntut oleh Allah. Mengapa kau nikahi perempuan itu? Kenapa engkau sumbang yayasan itu? Mengapa engkau tidak bayarkan zakatmu itu? Kenapa semua akan dipertanyakan. Allah tidak boleh ditanya, tapi manusia harus ditanya. La yusalu amma yaf'alun wa hum yus'alun. La yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan semacam ini, tapi manusia akan ditanya. Kenapa ditanya? Untuk mempertanggungjawabkan. Ya kenapa dituntut tanggapkan? Ya karena dia telah memilih keputusan berdasarkan pilihannya sendiri, maka dia harus bertanggung jawab. Ketika engkau melakukan apapun di dunia ini, kau lepaskan hak pilihmu, semua yang kau lakukan berdasarkan karena keputusan Tuhan, bukan karena pilihanmu. Maka nanti apa yang dituntut ketika yang kau lakukan semuanya pilihan Tuhan? Ketika apa yang kau lakukan semuanya adalah pilihan Tuhan, bagaimana Anda akan bisa diminta pertanggungjawaban? Paham nggak Bang ya? Di situ persoalannya. Jadi apa sih bedanya ketika kita di dunia ini? Ketika seseorang menjalani hidup ini berdasarkan karena pilihan Tuhan, dan dia tidak pernah memilih. Wahai Tuhanku, aku tidak memilih jodohku, ini adalah pilihanmu. Aku tidak memilih jadi lelaki, tapi aku hanya menjalani pilihanmu karena engkau telah memilih aku jadi laki-laki. Nah, makanya kalau dalam keadaan yang menyenangkan, mungkin kita tidak bisa membedakan orang yang menjalani kehidupan berdasarkan pilihannya dan orang yang menjalani kehidupan berdasarkan pilihan Tuhan. Kalau dalam keadaan senang nggak ada beda, kelihatan sama.
sama-sama ketawanya, sama-sama cenganget-cengangetnya, ya kan, sama tertawa gelak tawanya, riang gembiranya, nggak akan beda. Tapi ketika menghadapi kesulitan, penderitaan dan cobaan, maka akan kelihatan bahwa orang yang tidak memilih, dia hanya siap menjalani apapun yang menjadi keputusan Tuhan, mingkem, tanpa ada keluh kesah. Nggak ada lagi adu-aduhan, tidak lagi menyalahkan orang lainnya. Sudahlah, barangkali Allah menghendaki semacam ini, sampai nggak ketemu makanan, akhirnya sehari-hari makannya pakai nasi sama sambal sama kecap saja, dia tetap bahagia dan tidak berpengaruh sedikit pun ya. Tetapi ketika orang itu berdasarkan pilihannya, maka mulutnya tidak pernah berhenti berkeluh kesah. Kenapa harus seperti ini hidupku ini? Ini gara-gara kamu semuanya ini. Iya, padahal aku punya kemampuan yang lebih dari ini. Aku bisa beli sate, kenapa harus makannya pakai kecap seperti ini? Nggak pernah berhenti berkeluh kesah. Dan ketika kita menjalani kehidupan sambil berkeluh kesah, berarti Anda dalam penderitaan. Paham enggak? Jadi ya sudah, banyak bersyukur saja. Alhamdulillah masih bisa makan. Yang penting mas sehat. Biar makan sama sambal aja. Kalau badan sehat kan enak. Daripada makan sambal goreng dendeng bergedel sate. Tapi kalau kolesterolnya tinggi, kalau gulanya tinggi, kalau tensinya tinggi, kalau asam uratnya tinggi, enak mana? Ya, enak sambel. Nah ya, itulah persoalannya. Jadi dia selalu bahagia, selalu senang, menerima segala keputusan Tuhan, dan dia tidak pernah memilih. Andaikan satu hari malaikat datang, wahai Kiai Syakur Yasin, engkau diperintahkan Tuhan untuk memilih. Baik malaikat, kalau memang perintah Tuhan aku harus memilih, saya harus milih. Oke, milih. Kemudian pada kesempatan lain malaikat datang lagi, sudah kau ambil keputusan memilih? Sudah. Apa keputusanmu? Keputusanku adalah tidak memilih. Saya memilih untuk tidak memilih. Kenapa? Karena di balik pilihan ada tanggung jawab. Ya, kalau tidak memilih ya menerima, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap kita terima apapun yang menjadi keputusanmu ya Allah, yang penting ampunilah kami. Karena bagaimanapun akhirnya akan keputusan terakhir ada di tanganmu, wa ilaikal masir. Itu.